Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Oktavia Respika dengan NIM 22060025. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Rahmadini dengan NIM 22060029 berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan melakukan wawancara sebagai tugas psikologi. Maya sebagai penanya Dan Dini sebagai narasumber. Yang pertama yang akan Maya tanyakan, Dini berasal dari daerah mana? Dini berasal dari Batu Sangkar. Khususnya Dini tinggal di sebuah desa yang namanya Kota Panjang, dengan kecamatannya itu Sungai Tarap dan dengan kabupaten yaitu Tanah Datar. Kira-kira di daerah Dini berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke kampus ini? Kira-kira 2 atau 3 jaman lah ya. Tergantung naik mobilnya. Misalkan Dini kesininya naik bus mungkin agak lama gitu ya kan, karena kan harus nunggu penumpang dulu. Kecuali kalau dengan travel, mungkin kalau dengan travel bisa 2,5 jaman lah Mas. Kalau alasan Dini memilih UNP dan jurusan sekarang itu apa? Kan Dini nih sekarang jurusan ekonomi pembangunan. Mungkin dulu karena Dini suka lah gitu ya kan dengan pelajaran ekonomi itu, sehingga Dini mulai tertarik gitu. Makanya Dini memilih jurusan ekonomi pembangunan ini. Dan untuk memilih UNP ini gimana gitu ya? Apa ada pilihan lain sebenarnya selain ini? Sebenarnya ada. Berarti ini pilihan kedua. Enggak juga sih. Kalau Karena mungkin alasannya tuh karena UNP ini lumayan dekat lah ya kan dengan pusat kota. Jadi ya akses pun mudah gitu ya kan. terus apa lagi ya? Selama kuliah 2 semester ini Dini udah ada belum mengikuti organisasi di kampus? Untuk organisasi Dini udah ada yang Dini ikuti. Contohnya apa aja? Dini mengikuti GIBE. Kalian tahu GIBE? Kemarin sempat dengar tapi kurang tahu itu seperti apa organisasinya. GIBE itu mungkin kepanjangan dari Galeri Investasi and Bursa Efek Oh Indonesia. iya, pernah Iya, dengar. pernah dengar kan? Masih dalam Dijelaskan pas lingkup, PKKMB enggak sih? iya, pasti KMB. Masih dalam lingkup Fakultas Ekonomi. Udah berapa lama Dini ikut GIBE itu? Mungkin baru beberapa bulan ini Maya. Udah ada belum proker yang dilakukan selama ikut organisasi? Mungkin ya kan karena kami masih anggota baru, belum melakukan, ibaratnya dari kepengurusan lama tuh belum Serah terima ya, jabatan. jadi kami yang anggota baru ini belum ada proker. Alasan Dini memilih GIBE itu kenapa? Kenapa harus GIBE? Kenapa harus Iya. Kan masih banyak organisasi lain. Iya ya. Mungkin karena ini tertarik aja gitu dengan investasi gitu. Kan GIBE itu juga belajar bagaimana caranya berinvestasi. Oh iya. Jadi ini masuklah untuk mencoba GIBE dengan iseng-isengan, ternyata lolos. Untuk mencari pengalaman aja gitu. Iya, sekedar ya selain pengalaman ya relasi lah gitu ya kan, karena Iya, ibaratnya juga penting kalau di dalam perkuliahan ya kan. Selain GIBE, Dini ada tujuan buat ngambil organisasi lain nggak? Yang organisasi universitas? Mungkin kalau untuk tahun ini nggak mungkin. Kenapa tuh alasannya? Soalnya di GIBE itu nggak boleh menduakan organisasi. Ibaratnya kalau ikut GIBE ya GIBE aja, nggak boleh yang lain. Berarti kalau udah ikut GIBE itu nggak boleh ngikut organisasi lain lagi? Boleh, cuman kayak ibaratnya utamain dulu GIBE ini gitu. Baru organisasi. Apa yang dijanjikan oleh GIBE itu sampai Dini itu berminat masuk GIBE? Kayak ntar ada sertifikat atau ada relasi buat apa sih namanya? Magang. Sebenarnya yang Dini apa tuh pas kita wisuda tuh kita dikasih saham Maya. Iya. Gue baru tahu. Walaupun cuma 1 lot tapi lumayan. Lumayan lah daripada tidak. Iya.
daripada tidak. Selain itu ya juga dapat sertifikatnya gitu. Lumayan sih kalau saham. Ya lumayan kan, jarang-jarang ada gitu ya kita Iya. di wisuda. Terus selanjutnya dengan milih jurusan ekonomi pembangunan, planning dini ke depannya itu apa? Planning di ke depan ya sebenarnya nggak ada sih. Nggak mungkin nggak ada kan. Mau Mungkin lanjut ya. S2 kah? Ngambil kerjaan yang sesuai kah? BUMN atau gimana? Mungkin ini lanjut S2 aja sih Mas. Rencananya di mana? UGM sih. UGM, amin. Amin. Dengan dulu, ya Mas. jurusan apa tuh? Mungkin dengan ekonomi dulu. Ekonomi. Oke, ini kan kita di ekonomi pembangunan udah masuk 2 semester nih. Iya. Jadi selama semester 1 kemarin apa aja kesan dan pesan Dini? Mungkin kesan dan pesannya ekonomi itu sedikit sulit. Tidak semudah Iya, SMA. tidak semudah yang dipikirkan Ah. gitu. Kayak susah ya ternyata, kayak ada juga plus minusnya lagi. Iya. Ya kan? Terus apa lagi ya? Apa lagi? Apalagi Maya. Pandangan Dini terhadap anak-anak teman-teman lingkungan Dini itu gimana? Menurut ini ya teman-teman di ekonomi ini baik-baik. Iya, kayak mudah kita, mereka tuh juga apa namanya tuh dengan kita mudah bergaul gitu, kayak mereka tuh nggak apa namanya tuh nggak saling apa nah bersirkel-sirkelan gitu. Iya. Maya. Kalau Mereka bisa berinteraksi sama semua orang. Iya gitu. Terus apa lagi ya? Apa lagi kira-kira? Sekarang buat ke universitas deh. Dini udah tahu belum semua daerah-daerah UNP? Kalau untuk universitas mungkin belum tahu ya, Maya. Iya. Ini cuma tahu Cendrawasih, cuma tahu Sri Gunting tempat kosan ini. Maya gimana? Maya juga sama sih kayak FMIPA, Maya belum pernah masuk. Bahkan perpustakaan aja belum pernah masuk. Belum, Maya. Belum. Terus apa lagi ya? Selanjutnya yang bakal Maya tanya tuh, ini Dini kan sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan. Ya. Kalau di tempat asal Dini sendiri di Batu Sangkar tuh gimana ekonomi rata-rata di sana? Mungkin di tempat ini tuh ya, Maya, kayak masyarakatnya tuh ekonominya tuh dibilang kayak juga enggak, dibilang miskin juga enggak. Ibaratnya tuh perekonomian kami tuh menengah lah, Maya. Kalau boleh tahu emang apa ya pekerjaan yang banyak di Batu Sangkar? Mungkin lebih banyak ke petani sih, Mai, karena kan kalau pedagang, karena kan ibaratnya di Batu Sangkar tuh luas lah gitu ya. Iya. Kan ladang-ladangnya, persawahan, jadi yang untuk pekerjaan pedagang itu tuh sedikit, Mai, karena ya mereka lebih memilih untuk menjadi petani gitu ya, karena Menghasilkan. menghasilkan padi. Selain itu keuntungan yang didapatkan dari petani ini juga banyak, Mai, jadi lebih bagusan petani sih, jadi petani. Iya. Terus kata Dini tadi kan penghasilannya itu menengah. Iya. Jadi pandangan Dini itu sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan gimana caranya supaya ekonominya tuh bisa lebih meningkat? Apa aja yang perlu dievaluasi? Ya mungkin lebih ke cara pandangnya sih, Mai, karena kan dari setiap pekerjaan tuh ada plus minusnya. Iya. Misalkan nih kita jadi petani, minusnya kita harus panas-panasan Iya. di sawah gitu ya kan, capek-capean banyak lah gitu ya kan yang harus dikerjakan, dan perputarannya tuh juga 1 kali 6 bulan, Mai. Iya. Kalau sekali panen gitu ya kan, toh misalkan kalau lagi bagus-bagusnya nggak ada hama, yalah kita Pendapatannya ya, bagus. misalkan ada hama, misalkan banyak tikus, terus ya pendapatannya otomatis menurun dong. Mungkin sama seperti daerah Maya juga kayak takut mencoba hal baru. Iya gitu. gitu. Mungkin lebih ke sananya, Iya. untuk mencoba hal baru. Nanti misalnya Dini berhasil nih di jurusan ekonomi pembangunan, kira-kira apa aja yang bakal Dini lakuin buat lingkungan Dini gitu supaya ekonominya meningkat? Mungkin lebih ke
yang pertama sih mengarahkan kepada masyarakatnya. Iya. Kerjaan apapun itu pasti memiliki manfaatnya masing-masing. Iya. Nggak, kita tuh nggak harus jadi petani mulu gitu. Mencoba hal baru, Iya, kadang mengikuti zaman juga Iya, perlu. betul. Karena zaman tuh kan semakin berkembang, otomatis pikiran kita pun juga harus semakin maju ke depan, jangan Iya. hanya stuck gitu kan. Terus apa lagi ya bakal kita bahas di sini ya? Mungkin kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan masyarakat di tempat ini. Kayak ada adat-adat yang istimewa gitu dari tempat ini. Banyak, Mai. Contohnya kayak apa aja? Kayak misalkan mau pesta perkawinan aja, nah tuh di sana ada banyak adat-adat gitu. Oh, kayak apa ya, kalau di tempat Mei itu kayak ada di dua kawan sautang, di dua Nah, kawan iya. sarumah. Di tempat ini ada nggak? Iya, ada juga. Selain itu ada apa lagi? Acara-acara juga banyak sih, Mai, tempat ini. Contohnya aja kayak Pacu Jawi, tau, Mai? Pacu Jawi di tempat Mei nggak ada? Nggak ada. Nggak. Nah, di tempat ini ada kayak itu tuh sekali berapa tuh ya? Lupa juga di ini. Itu Pacu Jawi itu untuk memperingati suatu peristiwa atau gimana? Enggak sih, Mai. Kayak ibaratnya tuh Emang udah tradisi Iya, aja. Berarti itu sekali setahun ya bisa periodenya. jadi sekali setahun atau 2 kali. 3 kali lah minimal kalau nggak Oh. salah. Berarti habis panen itu Pacu Jawi. Kebanyakan sih, Mai, tapi enggak juga. Oh. Terus apa lagi adat-adat yang sebenarnya tidak ada orang yang banyak tidak tahu gitu. Apalagi ya, Mai? Itu aja sih, Mai. Kayak kalau di tempat Maya tuh ada yang bagian mandailingnya. Itu kayak kalau mau nikah ceweknya tuh dibeli. Oh, sama kayak Pariaman gitu Iya, ya, Mai. kalau Pariaman kan cowoknya iya, yang dibeli. Terus kalau di Pariaman bedanya tuh kalau di Pariaman duitnya kan buat orang tuanya. Iya. Kalau di tempat Maya tuh duitnya bukan buat orang tuanya. Nanti kan cowoknya beli ceweknya nih. Duitnya tuh dipakai buat beli kelengkapan rumah kayak kasur, lemari, kompor. Ibaratnya yang bentuk itu lah. Nah, mereka tuh langsung kayak habis acara langsung ke rumah mereka sendiri gitu. Atau enggak pun nanti di rumah mertuanya udah pakai alat-alatnya sendiri. Nanti kayak cewek dibeli misalnya nih kan berantem antara keluarga, dia nggak boleh pergi ke rumah orang tuanya lagi soalnya udah dibeli Segitu ya, ya. Mai. Soalnya udah dibeli, kecuali ntar udah diceraiin baru boleh pergi ke rumah orang tuanya lagi. Kalau di tempat ini nggak ada. Nggak ada. Palingan kalau cewek-cewek ini mungkin minta isi kamar aja kali ya. Oh iya, sama sih. Lemari, kasurnya gitu. Terus kalau buat acara, kalau ada orang yang meninggal, ada tahlilan nggak? Oh, kami nggak ada. Nggak ada. Kalau di tempatnya gimana? Di tempat Maya sih kayak misalnya meninggal nih, terus mayatnya udah sampai rumah, ada yang namanya doa tulak langkah. Oh, banyak ya. Nah, doa Apa tulak, namanya? kayak doa tulak langkah itu ibaratnya doa keselamatan, dia udah pergi dengan tenang gitu. Ntar setiap apa ya, kayak orang yang terpandang lah di tempat kampung itu, misalnya dia mau doain, ntar kalaupun ada 3 orang, ntar pasti 3 kali doanya gitu. 3 kali? Iya. Terus malam pertama tuh kan ngaji, malam kedua sampai malam ketiga buat namatin 30 juz. Terus malam pertama tuh malam apa ya namanya tulak langkah, malam kedua tuh malam pertengahan, malam ketiga tuh Maya lupa apa namanya. Terus ada juga buat peringatin tahlilan 7 hari, 14 hari, 40 sama 100. Oh, banyak ya. Nah, iya habis 100 ntar ada juga terakhir tuh doa minta izin namanya. Apa manfaatnya tuh, Mak? Doa minta izin tuh kalau dari Maya tahu dari orang tua Maya tuh kayak apa ya? Nanti baju-baju almarhum tuh disedekahin sama orang lain gitu, ibaratnya minta izin lah dia gitu mau pergi biar tenang gitu. Gitu sih setahu Maya kalau di tempat Maya. Siapa kalau di tempat ini kalau misalkan baru nih setelah dikubur itu malamnya aja, Mai, kayak 3 hari 3 malam yang
dari si mayat itu meninggal kayak yasinan aja gitu. Iya, di tempat Maya juga ada tuh 3 hari. Cuman itu tahlilannya 7 hari, 2 kali 7. Yang mau 3 kali 3 Nah, kalau di tempat ini nggak ada gitu. cuma sampai 3 hari. Bagus juga tuh. Iya, kayaknya itu belum luntur lah dari daerah Maya. Terus apa lagi ya? Kayak apa lagi ya? Oh iya, di tempat Maya tuh nggak ada. Kemarin Maya denger tuh si Dila bilang apa penghulu ya gitu. Kalau penghulu gitu. Nah, di tempat ini ada nggak? Di kampung ini sih nggak ada main soalnya udah mulai luntur. Iya, Maya Iya. juga kalau di Pasaman, ibaratnya Pasaman yang emang beberapa tempat di Pasaman masih ada. Kalau di daerah Maya sendiri itu di kampung Maya itu udah nggak ada. Juga makanya Maya juga heran kemarin dia bilang gitu. Oh, namanya tuh Batagak Penghulu. Nah, gitu iya kan Batagak sih? Penghulu. Iya, iya. Benar, tugas penghulu tuh banyak loh, Mai. Ya, bahkan Maya sendiri serius Maya penghulu tuh aja nggak tahu. Nggak tahu Maya penghulu. Enggak. Soalnya di tempat Maya kayaknya nggak ada tuh. Penghulu tuh biasanya kayak datu-datu gitu tau. Datu ada di tempat Maya kayak datu, imam, terus kalau tempat Maya itu ada namanya maju batua. Terus apa lagi ya? Kayak orang-orang terpandang gitu, terus pakai Pakai pakaian gitu nggak sih, Mai? iya kalau kata si Dila kemarin ya. Kayak apa ya? Apa lah namanya tuh kalau untuk perempuannya pakai pakaian gundukan yang kalau di tempat ini gitu. Terus apa ya? Oh ya, Maya tinggal tuh kayak per kampung ya kan. Maya tinggal namanya di Salibawan Mapun tuh. Iya. Mapun tuh kan ada juga kayak tempat Maya Kota Batu. Iya. Itu apa ya? 90% penduduk Kota Batu itu dengan suku yang sama gitu. Kayak kampungnya gitu. Ntar pendatang-pendatang dengan suku yang berbeda aja. Jadi minoritas gitu suku yang berbeda di tempat Maya. Oh, minoritas. Iya. Berapa banyak Mai suku di tempat Maya? Yang Maya tahu aja nih. Yang Maya tahu biasanya apa ya? Kayak Maya Jamba, Sub itu Mandailing. Apa ya? Maya juga kurang tahu kalau masalah-masalah suku. Tapi Maya kan nenek Maya tuh dari Mandailing. Ya, dari Tapanuli kayak orang Mandailing gitu. Jadi Maya juga punya marga. Oh, apa tuh marga Maya? Marga Maya marga Lubis. Oh, Lubis. Ya, jadi kalau ditanya suku ada, ditanya marga juga ada. Wah, bagus tuh Iya. perpaduan antara Minang dan Nara. Terus apa lagi ya adat-adat yang ada? Apa lagi ya? Itu aja mungkin sebenarnya. Makanya untuk di kampung ini tuh apa namanya tuh adat-adat dan budaya-budaya itu udah mulai sedikit luntur. Ya, Karena udah kayak terkikis zaman iya, juga. kayak tahlilan yang 7 hari Hah. itu lah. Itu tuh kayak di kampung ini tuh ibaratnya nggak ada juga gunanya doh jadi. Ya, kalau di tempat Maya sih gimana ya ngomongnya? Ntar kayak kalau tempat Maya nih, misalnya kampung Maya, dia ngelihat ada orang meninggal, terus dia nggak mampu gitu. Jadi yang satu kampung itu kayak bikin iuran Buat apa? sesuai kesepakatan gitu, buat ntar gitu yang tolak langkah, yang udah minta izinnya, buat beli kain kafannya. Saya gitu sih. Emang nggak baik juga sih terlalu dipaksain gitu. Ntar juga jadi beban buat orang yang ditinggalkan. Oke, kita balik lagi ya Din ke masalah perkuliahan. Boleh, Mai. Selama semester 2 semester ini, Dini ngerasa ada mata kuliah yang menurut Dini sulit nggak buat dipahami? Oh, banyak sih. Iya, sama Banyak sih. banget. Banyak gimana? Iya. Contohnya aja kayak matematika ekonomi lah gitu. Kayak Dini yang biasanya nggak ada basic belajar lah gitu ya kan malam-malam. Jadi sekarang harus terpaksa belajar Mai. Kalau nggak takut ya kan pas Iya. nanti ditanya sama ibu lalu kita nggak dapat. Malah kadang kayak terpaksa gitu Iya. malah belajarnya. Iya, terpaksa. Tapi kadang di balik itu tuh Dini juga mikir Mai kayak oh gini Bagus ya, loh, iya, bagus gitu. ternyata. Jadi kita kayak nyambung sama Ah. apa yang disampaikan ibu tuh. Jadi. Bukan cuman oh aja di Iya, belakang. kita ngerti. Selain itu Dini kurang pahamnya di mata kuliah apa lagi?
ekonomi makro sih. Soalnya kan kadang sebenarnya kan ekonomi makro dan mikro itu kita kayak udah harus bisa lah gitu kan. Soalnya kan kita belajar itu, kita jurusan kita tentang ekonomi. Jadi kita udah harus paham dong basic-basicnya. Cuman karena entah apa lah gitu ya kan, kayak kurang ngerti aja. Iya, Mai. aku juga gitu kayak Gimana? buat mahamin apa ya? Sampai sekarang aja aku itu nggak ngerti buat Iya, ekonomi dari mikro sampai Ke makro makro, ya sekarang. kan? Apalagi ntar semester 3 nya Iya. teori ekonomi Mikro. Nah, bakal bayanginnya susah aja deh, Mai. udah Iya. terus apa lagi ya mata kuliah kita di semester ini? Maya ada berapa SKS? 24 sih kalau semester 2 ini, semester 1 kemarin ada 23. Dini juga gitu nggak? Iya. Ini juga 24. Oh iya, ngomong-ngomong Dini ini dari SN atau SD? Oh, Dini dari SN sih, Mai. Oh iya. Agaknya milih ekonomi. Iya. Karena waktu itu juga kata guru BK Dini, sebenarnya Dini tuh mau ambil akuntansi sih, Mai, jatuhnya Akuntansi di UNB. Terus karena guru BK ya kan katanya tuh kayak ibaratnya tuh peluang untuk akuntansi itu sedikit, Mai. Oh, iya. Ibarat satu kursi untuk 26 orang. Jadi waktu itu Dini disaranin untuk ambil ekonomi aja. Awal-awal sih kayak nggak nerima gitu, Mai. Sama sih. Kayak malas-malas aja gitu. Apa sih ekonomi? Soalnya kan jurusan kita juga belum banyak orang yang tahu Iya, gitu. belum banyak. Padahal akreditasinya udah Iya, unggul udah loh. unggul loh, ya betul. Padahal kan jurusan kita tuh kayak nggak seburuk yang orang-orang Iya. pikirin. Kadang kayak ngerasa ketika kita ditanya jurusan apa gitu, ini kayak bisa jawab ekonomi, terus mereka tuh kadang kayak Kita agak minder Iya. lah sih buat bilang gitu, soalnya pandangan orang ke ekonomi bangunan ya kayak apa sih ya gitu. jurusan apa sih, mending akuntansi atau manajemen Iya, gak sih? orang kalau ekonomi itu pasti otomatis akuntansi, wah Iya. akuntansi nih gitu. Kayak lebih wah gitu. Iya. Akuntansi dan manajemen ya, Mai. Kalau Maya sih buat pemilihan kemarin tuh nggak sama sekali nggak niat buat akuntansi gitu soalnya. Ya, padahal basicnya lumayan lah dulu pas SMA. Oh. Maya minatnya manajemen tuh. Oh iya, manajemen. Manajemen UNAN. Terus kenapa nggak? Nah, terus masalahnya ya sama kayak Dini, kayak Maya kan belum ada alumni. Iya. Terus akreditasi sekolah Maya tuh kayak baru naik di tahun Maya gitu. Oh, alah. Nah, terus kan sama kayak peluangnya dikit. Terus guru Maya bilang gini, kalau kampus satu tuh kemungkinannya nggak bakal lulus. Ibu bilang aja dulu kemungkinan Iya. terburuknya. Karena Kalau- otomatis orang milih Iya. kampus satu ya kan. Kalau di kampus 2, kamu masih punya peluang lah, walaupun Iya. dikit. Ibu nggak bisa janji juga, tapi masih ada lah daripada kampus 1. Iya. Terus Maya mikir, kalau kampus 2 di Payakumbuh dong. Iya. Pikiran Maya dulu sebagai anak desa, ngapain juga di Payakumbuh. Iya. Kakak Maya kemarin juga di kampus 2 UNAN. Oh, kakak Maya di sana? Iya. Masa Maya ke kampus 2 UNAN lagi, ke situ lagi, ke situ lagi. Iya. Cari Iya. suasana baru nih ya. Iya, masa iya. Kakaknya di Payakumbuh, adiknya juga di Payakumbuh. Jadi nggak ada pengalaman baru gitu. Terus apa lagi ya? Buat milih jurusan itu aja Maya sampai kayak bimbang seminggu. Milih jurusannya tuh Maya hamin berapa ya? Hamin 1 bahkan penutupannya. Nah, Dini juga hamil satu. Iya, Karena kayak udah pasrah. iya. Di pikiran Maya buat milih ekonomi pembangunan, yang penting Maya lulus aja SN. Iya. Yang penting lulus SN, nggak Iya. nggak apa sih namanya? Nggak UTBK. Nggak bakal UTBK lagi. Ntar masalah jurusannya, gimana pelajarannya, ntar lah urusan belakangan. Ternyata kayak Susah ya, Mai? ya yang dibilang dosen tersesat di jalan yang benar. Nggak tersesat di jalan yang salah nih, Mai. Tersesat di jalan yang benar gitu. Emang itulah emang kata Dini denger dari alumni juga ekonomi ini susah. Iya, bahkan kemarin Maya sempat cerita-cerita tuh sama anak akuntansi. Dia nanya gini, Maya kok mau sih ngambil ekonomi pembangunan padahal lebih susah loh daripada akuntansi gitu. Karena kan kalau akuntansi kita basicnya tuh harus bisa menghitung. Iya, kayak akuntansi itu dia cuman buat satu apa aja gitu, cuman buat satu ya toh cuman akuntansi aja Iya. gitu. Kalau kita kan Banyak. bentar kurvanya, harus memahami akuntansinya juga. Iya, kita ada juga ya Iya, kan, manajemennya akuntansi, juga iya, ada. manajemen. Kayak mencakup semuanya di situ. Iya.
kayak ada plus minusnya gitu. Iya. Ternyata kalau dipikir-pikir kan kita ada semester 2 nih ya, Mai. Iya. Menurut ini kayak ada juga kita bagusnya di ekonomi. Nah, kayak Maya sekarang baru pikir, oh Kita lebih tuh, susah iya. loh ekonomi pembangunan daripada akuntansi Iya. sama manajemen. Iya. Cuman cara pikir sama pandangan orang-orang sekitar kita Iya. aja gitu. Karena belum banyak yang tahu ekonomi pembangunan. Iya, karena kan orang-orang di sekitar kita ya maklum lah pikirannya Iya. tuh gimana, menganggap ekonomi itu kayak apa sih ekonomi Iya. kan cuman menghitung modal dan Ha-ah. menghitung aja gitu. Dan Tapi sebenarnya enggak lumayan. Sampai Maya mikir tuh kayak ada nggak sih gelar yang lain selain SE buat ekonomi pembangunan gitu. Iya nggak ada deh. Mai. Iya. Kayak SE itu Maya dari dulu bilang "Ih, SE ngapain juga gitu. Iya. Kayaknya Maya kualat lah dulu mandang SE itu remeh. Wah mungkin tuh. Iya. Mai. Terus apa lagi yang bakal Maya tanyain ya? Oh iya, pandangan Dini terhadap dosen yang ngajar Dini selama 2 semester gimana? Menurut ini ya gimana ya Mai, kayak kadang untuk kan kita ada tuh semester 1 kan udah Hah. keluar juga nilainya. Iya. Kayak kita nggak tahu Mai kriteria penilaian dosen itu Iya, gimana. dari mana gitu. Iya, kayak ngamblang aja gitu nggak sih? Kadang kayak kita ada tuh ya Mai. Kadang kita udah ngerjain tugas dengan effort yang sangat banyak. Iya, malah itu tuh nilai Iya. paling kecil kan? Oh iya, banyak kecil. Bukan kayak kita tuh bukan merendahkan gitu. Ha-ha, Cuman tapi- kadang nggak sesuai yang Iya. kita apa aja. Kayak apa sih namanya effort yang kita keluarin Iya, itu udah sebanyak itu Ha-ha. dengan dapat nilai yang baik kok baik Ha-ha. nilainya. Cuman kayak nggak puas aja Iya, nggak gitu puas. dapat hasil segitu dengan Iya. usaha yang kita lakuin. itu tuh Mai Terus agak kurang gimana gitu. ya, kalau buat MKU masih daring kan? Dini denger-denger iya, kalau untuk Iya. sekarang sih masih daring Mai. Tapi kayaknya ada kemungkinan Iya. buat luring nggak sih? Iya, ada kemungkinan soalnya kemarin dosen bahasa Indonesia Dini Mai katanya ada tuh. Oh iya, Iya. bapak itu kan? Iya, gitu. Bapak Trianto nggak sih? Iya. Nah, ada kemungkinan luring. Tapi kalau luring kayaknya seru deh, Mai. Seru nggak sih? Seru, lumayan sih, tapi Ya, kita tambah jadwal iya, deh sih apalagi kampus. Senin. Iya, kita Senin Oh, ada dari jam 7 sampai jam 5 loh. Oh iya, ini ya juga sih, Mai. Bahkan sampai jam 6. Iya, Mai Jam sampai 6 jam nggak 6. sih? Jadi sampai jam 5. Ini hari Senin ada 17.20 nggak sih jam setengah 6? Oh iya, 17.20. Iya. Iya, iya. Aduh, iya. pasti bakal capek. Iya, capek banget. Kalau buat pandangan Dini sendiri, kenapa tuh luringnya? Gimana cara belajar Dini tuh luring? Ya daringnya gitu. Kalau MKU. untuk daring MKU-nya bagi ini mendingan luring sih Mai. Karena kan kalau kita namanya juga MKU ya kan. Nah. Pas Zoom tuh kita jarang, kadang kan ada tuh dosen yang nggak nyuruh buat on cam. Iya, on cam. Kayak kita semester 2 ini kan Iya. cuma 2 MKU yang ada Zoom. Nah ya. Terus sekarang kayak kita bisa sambil tiduran. Iya. Iya nggak sih Mai? Kayak Mei juga jarang pakai, kadang cuma pakai dasar aja. Bisa Zoom. Cuma kayak Bapak Evrianto kan Iya. dia nggak Iya. nggak ngewajibin Iya, buat on cam. Jadi ya kita kayak bebas gitu nggak sih Iya. rasanya? Tapi Nggak ada rasa kuliah gitu. beberapa dosen tuh kayak apa ya, gimana ya, Mewajibkan untuk on cam. Kayak Maya minggu kemarin tuh agak kesal soalnya tuh? Maya ikut Zoom, tapi bapak tuh nggak ngambil absen. Oh, gitu. agama nggak sih? Iya. Oh, Padahal iya. Maya ikut, terus pas di bagian absen Maya tuh nge-lag, terus Maya nggak denger kalau bapak tuh absen. Oh, alah. Jadi Nggak tahu bisa. kan banyak yang komplain. Oh iya tahu Iya. banyak waktu itu Terus Maya kayak ya udahlah, udah nasib Maya gitu. agak parah ya Mas. Terus bapak tuh bilang kan makanya kalian ke Padang. Padahal kita udah di Padang Iya, loh. kita udah di Padang loh. Ya udahlah, Maya cuma bisa ikhlas aja lagi. Ikhlas paling serius nih Mas. Ikhlas paling tulus jadi. Kayak bagusan luring Mas. Jadi kita jadi lebih paham materi-materi yang disampaikan gitu ya kan. Iya. Kayak sama apa ya? Sama MKU semester 1 kayaknya Maya nggak paham deh. Iya, di sini juga kayak Apalagi kemarin coding. iya Coding. Maya bersyukur banget kayak coding tuh udah nggak ada di semester 2 gitu. Iya, bersyukur banget. Walaupun dapat nilai apa Maya? Coding apa ya? Amin kalau nggak salah. sama Iya. ini. Walaupun dapat amin, cuman bersyukur aja Iya, gitu. yang Nggak- penting nggak panik lagi. Iya, nggak, yang penting nggak ngulang aja Iya, gitu. heeh. Terus apa lagi ya?
semester 1 ada apa ya? Oh ya paling kita kalau MKU tuh disibukin presentasi tiap minggu nggak sih? PPT, makalah. Iya banyak banget. Iya, lumayan capek sih ngadepinnya. Ya, kalau untuk semester sekarang masih banyak kok PPT nggak Masih sama makalah nggak sih? kayak Maya kayaknya bulan puasa tuh bakal full presentasi deh kelompok Maya. Kayaknya iya deh. Tapi kalau untuk bulan puasa kita dari Iya, bulan puasa daring. Enak sih bisa pulang kampung, Iya. gitu, bisa kumpul sama keluarga. Namanya- Apalagi Maya belum pernah bisa dari keluarga. Iya baru pertama Iya, gitu jadi ya. berat banget gitu rasanya. Strict parent nggak Mas? Hah? Strict parent deh. Lumayan sih. lumayan. Maya bahkan di Padang kayak mau keluar nih, mau pergi kampus pasti ngabarin. Maya kan ke ayah Maya tuh nggak bisa pakai WA. Iya. Terus Maya pasti ngabarin ke kakak, kak, Maya ke kampus ya, atau mau keluar sama teman. Kak, Maya mau keluar ya, pasti cari tanya pulang jam berapa, sama siapa aja, mau kemana gitu. Terus dibilang hati-hati ya, itu tempat orang kita nggak tahu gitu. Iya. Lagi sekarang kan banyak yang kayak maling Iya, gitu. Kita kan nggak tahu apa yang bakal terjadi sama kita. Iya. Intinya kalau untuk ya namanya kita juga di sini ngerantau ya. Iya, Ini susah senangnya ya hadapi sendiri. Tapi kalau untuk bulan puasa yang pertama ini tanpa orang tua ya susah. iya juga makanya ya. Maya pengen pulang kampung gitu bulan puasa ini. Bayanginnya aja udah mau nangis Iya, ya. mau nangis Bakal rasanya. sahur sendiri gitu. Nggak sanggup. Buka sendiri, tarawih Iya. sendiri, masak, Masak sendiri, sendiri ya. cari makanan sendiri. Gak kebayang sih, Mai. Iya. Jadi sih orang udah mulai mau wisuda. Ya rasanya juga ya. Pertengahan Maret enggak sih? Ini denger-denger tanggal 18 sampai 19 Maret. Oh, berarti sebelum puasa ya dikejarin. Iya dikejarin. Sabtu Minggu nggak salah. Oh ya, Habis 18 19 ya. Jadi katanya di sini kan di UNP ini 3 kali wisuda. Oh iya, kemarin tuh 4 periode kan? Iya. Sekarang yang Desember dihilangin enggak sih? Desember enggak sih yang dihilangin? Kurang tahu juga sih. Mai. Kemarin main nanya sama kakak kos gitu, Desember tuh kayaknya udah nggak ada. Berarti bulan apa tuh, Mai? Cuma tinggal Maret, Juni, sama September. Padahal ini kan kemarin yang Desember kayak kita tuh belajarnya dosen. Iya. Ya ada ujian jadi enak. Iya. Ada orang komplain, jadi Iya. dosennya menguji kan, Mai? Kayaknya Tapi kita tiap dari. awal semester kita gitu nggak sih? Orang sibuk buat wisuda. Iya, pasti, Mai. Saya kan dikejarin dulu. Iya, kita kan dulu semester 1 masuk Akpus. Ya. Nah, orang mau wisuda. Iya. Nah, terus abis UTS, terus orang juga mau wisuda Desember. Lu sih ini masuk semester 2 Januari. Udah Oh, kemarin iya. bapak dosennya juga uji buat sidang kan. Tapi seru sih, Mai, kalau udah wisuda Iya. tuh kayak. Serunya dalam artian kita nggak mikirin tugas-tugas Iya, lagi. tapi malah harus mikirin kerja, tuntutan Iya, lingkungan. tuntutan lingkungan. Tuntutan lingkungan tuh kayak pasti tuh. Mai, Iya, dimanapun. bahkan kayaknya kerja tuh lebih berat sih daripada kuliah. Iya. Soalnya kalau kuliah kan kita masih bisa ibaratnya tuh uang kita masih dikasih Iya, sama masih dikasih orang tua. jajan. Ini Cuman kalau- sekarang aja kayak mau minta duit udah nggak enak Iya, gitu, udah bener berat. sih. Iya. Harus bisa-bisa ngatur keuangan Uang sendiri ya Iya. kan. Cukup nggak cukup harus dicukupin. Iya, harus dicukup-cukupin. Kalau SMA dulu kan mau ke sana gitu, minta duit dong. Iya. Langsung dikasih kan. Iya. Mai? Tapi kalau sekarang kayak canggung aja Iya. mintanya. Karena Kayak kita sekarang ngerasa beban nggak sih Iya. kalau minta keseringan? iya, mungkin karena kita juga udah dewasa. Ya. Iya, udah mulai Iya. pikir gitu. Ternyata cari duit itu susah, nggak seenak yang kita bayangin. Iya, gitu. Butuh effort yang banyak. Iya, malah kadang kasihan gitu. Kayak orang tua tuh setiap kita minta pasti dikasih, malah kita yang jadinya mikir gitu nggak sih? Harus mikir harus Ya, banyak. masa minta terus sampai kapan? Mau cepet-cepet wisuda aja deh. Wisudanya. Sebenarnya iya sih, Mei. 3,5 tahun, amin. Iya, amin. Jadi gimana nih? Udah selesai kita? Udah berapa nih? Oh, udah setengah jam terus. Oh, alhamdulillah.
Udah. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.